Hai Sobat Selai semuanya, ramai banget hari ini ya di Studio Selai Show. Dan tentunya juga memang hari ini karena hari Senin ya, kita datengin teman-teman dari sekolahan biar ingat kalau hari Senin itu harus ada upacara biasanya. Iya bener, tapi justru kalau kita mengundang mereka jadi dispensasi Ya enak jadi kan? libur ya, Say. Untung kita ini nggak weekend ya acaranya ya. Aku malah kalau Selai Show di minggu awal tuh berasa mau weekend nih. Kenapa soalnya? Kalau bagiku, jadi Senin Selasa kita siaran, aku Rabu libur, nggak ambil kerjaan Oh, gitu ya. ya. Aku mengurus kehidupan pribadi 1 hari aja, baru Kamis mulai kerja lagi. Jadi aku merasa kalau Senin sama Selasa itu bagiku weekend. Oh gitu ya, oh Minggunya iya soalnya kamu hari Sabtu Rabu. Minggu full banget ya. Iya, 1 minggu menurut aku malah hari Senin itu, Senin Selasa Kalau aku gitu. kerasa banget kalau ini hari Senin ya. Oh, Soalnya gitu. Sabtu Minggunya kan libur, lebih ke pengangguran sih ya, bukan libur ya. Aku juga pengangguran sini. Bohong, ini udah ganti setirnya. Kamu selalu gitu nih. Nanti kamu pertama kali dia masih plastikan kok. Baik, tentunya di sini kita ngobrolnya tuh jangan kayak gitu, nggak boleh, jangan berwibawa. Kenapa pakai celana panjang? Nah, gitu? makanya pakai celana pendek. aku tuh mikirnya, mohon maaf loh ya, tapi sebelum aku mohon maaf menceritakan ceritaku ini. Mohon maaf ke siapa? Ke ibu guru. Di sini kita kedatangan nih Sobat Selai semuanya, ibu guru dari SD Citra Bunda. Ada Ibu Eni, ada Ibu Dian dan Ibu Meta. Halo Ibu. Ya, Bagaimana selamat kabarnya? Baik. Luar biasa. Selamat pagi, Cikgu. Tadi mikir. Benar. Nah, ini saya mau minta maaf dulu Bu. Jadi kemarin itu sebenarnya saya tuh pingin pakai celana pendek gitu. Cuman aku ngomong sama Nisna, ini nggak enak nih sama ibu guru ini nanti dinilai kayak gak bisa ndelewak gitu loh Bu, bahasa batunya ya. Tapi ternyata dia pakai celana pendek. Kenapa aku nggak pakai celana pendek? Gak Gitu apa-apa loh. ya berarti sebenarnya ya Bu ya. Nggak apa-apa sih, yang penting mau pakai pendek, pakai panjang, yang penting kan attitude-nya nih, Betul. ya Enggak, nggak di sih? sini kamu berarti maca sebagai kepala sekolah seperti Ibu Eni. Nggak, aku bukan kepala sekolah, aku lebih ke guru BK aja deh. Nggak cocok, kamu ngurusin kamu sendiri dong nanti kalau Enggak, kalau aku jadi kepala sekolah bagaimana nasib guru, karyawan, dan murid-muridku? Gak mungkin Itu gitu. lagi sekolah seni ya. Nah, kali ini dari SD Citra Bunda ini kita mau ngobrol masalah ekstrakurikuler juga. Betul, Karena betul, kan betul. kalau zaman aku dulu ya Bu, mohon maaf nih ya kalau ada salah juga. Dulu itu orang tua aku selalu bilang akademik harus nomor 1, tapi non akademik ditinggalin. Akhirnya kita sekolah itu rasanya kayak militer banget Bu. Bangun pagi, pulang sore, terus les. Jadi kayak minat bakat saya dulu tidak tersalurkan. Akhirnya setelah lulus sekolah Bu, sekolah SD sih maksudnya ya Bu. Setelah lulus SD, dableknya akhirnya baru kumat gitu bahasa batunya. Nah dari SD Citra Bunda sendiri nih Bu, kan ada ekskul menggambar sama ekskul menari yang hari ini akan kita bahas. Itu apakah menjadi poin juga Bu untuk adik-adik semuanya mengembangkan minat dan bakat? Mungkin Bu Eni dulu boleh jawab. Ya, terima kasih Mas. Sama-sama Bu. Iya, memang di SD Citra Bunda itu kami mengangkat pertama dari visi misi dulu. Nah di situ kami ingin menghasilkan anak-anak yang berprestasi tidak hanya di bidang non akademik tapi juga di akademik, terutama di ini kan ekstra masuk non akademik. Akademik, Jadi betul. kita angkat anak-anak yang memang mempunyai bakat dan minat di bidangnya, kita wadahi di sekolah kami. Jadi anak-anak bisa belajar atau didampingi nantinya dengan bu gurunya yang sesuai dengan bidangnya, misalkan ekstra tari, ya anak-anak mengikuti ekstra tari atau menggambar juga demikian. Oh, baik. Selebihnya juga ada, misalkan anak-anak senang di bidang bahasa, kami juga mewadahi sesuai dengan bakat dan minat anak-anak. Berarti pendampingnya memang dari guru Citra Bunda sendiri ya Bu ya? Iya, dari guru Citra Bunda sendiri. Langsung Termasuk Bu Dian, Bu Meta juga dari Citra Bunda. Baik. Ya. Nah Bu, melihat anak itu rata-rata kan masih
meraba ya Bu. Oh saya sukanya ini, bahkan semua ekskul kadang-kala diikutin. Nah dari Bu Eni sendiri nih Bu, apakah sebagai kepala sekolah menilai personal satu persatu muridnya dulu Bu? Oh kayaknya ini lebih cocok ke tari nih, lebih cocok ke menggambar atau seni yang lain nih, di plotting atau disuruh coba dulu semuanya Ibu? Kalau dari Bu Eni sendiri. Iya, anak-anak kita seleksi dulu. Oke. Kita cari informasi dulu, kita gali dari prestasi anak-anak dulu. Mereka itu minatnya di mana. Oke. Nah, akhirnya anak-anak harus memilih dari bidang ekstra yang mereka pilih. Jadi ada ekstra pilihan dan ekstra wajib. Kalau seperti menari, seperti gambar, ini adalah pilihan, salah satu pilihan anak-anak. Kalau ekstra wajib kan ada pramuka dan komputer, seperti itu. Ya, jadi digali dulu minat bakatnya anak-anak, dan dari situ anak-anak nanti akan diberi pemantapan sesuai dengan pilihan anak-anak. Wow. Seperti itu. Jadi memang dari awal nih Selina ya, dari awal katakanlah kalau di suatu program itu ada audisi dulu lah ya Bu ya, biar tahu nih minat bakatnya kemana gitu. Salah juga. Betul sekali. Banyak juga betul. sekarang yang memang kalau ditempatkan di non akademik itu tadi dicobain Iya. semuanya dulu. Padahal kan Iya. paling tidak kita tahu basicnya mereka itu ada di Iya, mana. jadi tidak memaksa ke anak-anak seperti itu. Akhirnya kalau Iya. nggak kepaksa itu akhirnya dari hati ya Bu Iya, ya. dari hati. Jadi Sukacita, betul, bahagia gitu betul. kan. Dari hati kemarin ada yang juara juga tuh menggambar. Oh iya, nah sekarang kita beralih nih ke Budian, guru ekstrakurikuler menggambar. Selamat siang Ibu, luar biasa ya Bu ya. Aku seneng banget kalau memang ada guru-guru yang pembawaannya itu kayak friendly banget gitu, aku seneng. Enggak medeni. Nggak medeni gitu. Tidak medeni. Iya karena sekarang kalau menurut aku entah itu teacher, entah itu coach, itu kalau bisa friendly banget gitu ya Bu agar siswanya itu juga nyaman akhirnya menyerap cepet gitu kan Nis. Jadi temen dulu nggak sih? Biar nanti siswa-siswanya tuh nggak takut gitu loh PS. Ya pokok kalau jadi guru dan temen jangan guru sama murid SMA gitu aja. Nanti takut ada cinlok tiba-tiba dilamar, tiba-tiba nikah sama muridnya gitu. Kalau Pernah kamu? apa? Pernah. Enggak pengalaman sih Bu, tapi pernah Bu disukain sama guru gitu, pernah gitu loh Waktu Bu. SD. Nah Budian melihat adik-adik yang mencintai menggambar itu kalau dari Budian sendiri basic apakah memang dilihat dulu nih Bu gambarnya, suruh gambar dulu deh atau seperti apa Bu teknis dari bisa melihat minat dan bakat dari adik-adik yang suka menggambar? Kalau kita di SD, di TK juga, sebelumnya di TK dulu, itu sudah ada pelajaran menggambar. Ya, di TK, pertama kan di TK dulu, dari TK mereka lanjut ke SD. Kita sudah bisa lihat ketika di TK. Oke. Jadi kita bebaskan dulu, anak-anak mau menggambar apa. Dari situ kita bisa perhatikan, yang sudah mempunyai bakat, minat itu sudah punya bentuk. Ketika kita minta untuk menggambar bebas itu mereka sudah punya ide, sudah punya bentuk. Oke. Jadi dari situ sudah kelihatan. Berarti teknisnya disuruh gambar bebas dulu ya Menggambar Bu bebas ya? dulu. Soalnya kan emang anak kecil kan sukanya gambar-gambar ya, Say. Nah, itu udah kelihatan ya Bu ya bentuknya mana nih. Iya, memang sudah. arah sana. Kalau biasanya memang setiap anak itu memiliki kecerdasan yang berbeda. Betul. Ada 8 kecerdasan itu. Ada yang kecerdasannya di seni melukis misalnya, ada yang di bahasa. Nah, beberapa anak kita suruh menggambar bebas, ada yang jadi, kadang ada yang cuma coret-coret aja. Nah, jadi pertama kita lihatnya dari situ. Oh iya sih, berarti I see. Aku taunya dari Budian tuh teknisnya adalah gimana sih caranya adik-adik ini mengekspresikan apa yang ada di Iya, pikiran yang ya Ibu ya. iya, dulu. Jadi dibebasin dulu mau gambar apa, mau entah coret-coret kayak apa gitu. Iya. Akhirnya bisa kelihatan nih Bu. Mana yang berpotensi gitu Bu ya. Nah dari adik-adik, kok yang tanya aku terus ini kamu dari tadi diem aja. Tanya dong. Enak kerjanya. Tanya dong, mikir nih aku. Tanya sekarang sama Budian. Mikir dari tadi aku. Tanya, jangan ketawa aja. Kerjamu cuma diem sama ketawa aja ya Bu dari tadi ya Bu ya. Gimana Mbak Tante ini? Alumni. Itu gimana kamu itu? Apa alumni apa? Itu. Itu sudah alumni. Tanya Nis, Budian Nis. Apa ya? Ya tanya. Enggak sih kalau misalnya memang gambar itu kan justru
Tapi balik lagi, aku udah punya jawaban sendiri nih. Tadi aku mau tanya kalau misalnya gambar abstrak gitu kan. Sekarang kan banyak nih Bu ya, yang memang seniman-seniman yang gambarnya itu sebenarnya abstrak gitu loh. Gak bisa kita nilai sebagai orang awam gitu kan. Nah, tapi kalau dari anak kecil sendiri, melihat potensi itu ya yang harus yang bisa membentuk sesuatu dulu Bu ya. Oh tidak, sebenarnya Dia katakan, oh tidak. tidak harus berbentuk. Aku tidak sepintar. Biasanya itu biasanya seperti yang saya bilang tadi kan kita bisa lihat pada saat kita suruh menggambar bebas itu tadi Iya. ada yang coretan, ketika coretan itu dia menikmatin ya itu bisa disebut seni juga. Betul. Dia bisa Kita nggak tahu ceritakan. bentuknya kayak gimana. Iya, gitu, kita Bu, ya. bisa tanya ke anaknya ini bentuknya apa nak. Heeh. Tapi ada yang coretan hanya asal ada. Oke. Dia nggak menikmati sudah asal coret-coret saja taruh. Tapi kalau memang dia punya seni, bakat seni di dalam dirinya, dia akan menikmati. Kemudian dia akan ceritakan. Oke. Gambar itu ada maknanya, ada Berarti istilahnya artinya. dia bisa mendeskripsikan apa yang dia Betul. tuangkan ya Bu ya. Itu baru dia punya potensi. Beda hasil coretan asal sama hasil coretan yang memang suka dari tempat Iya, itu. kalau aku tuh Bu, coretan cuma satu Bu, saat mengajukan judul langsung dicoret X gini Bu. Wah, itu sakitnya. Tapi Berdarah tapi nggak sakit. Nggak sakit. Kamu Berdarah juga tapi loh sakit. dalam mencoret. Nah, ada materai gitu kan. Kamu coret-coret di sana itu. Jangan kemana-mana Sobat Selai ya. Kita break dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Tetap di Selai Show. Nah, balik lagi tentunya Sobat Selai semuanya, masih di Selai Show dan Masih kedatangan ya, tamu spesial dari SD Citra Bunda. betul sekali. Kalau tadi kan kita sudah ngobrol sama ibu guru ekstrakurikuler menggambar dan di situ dijelaskan juga nih kalau meskipun Terus kita habis makan mangga muda ta. coretan, tapi kalau dari hati tuh memang ada artinya ya Bu. Bu, tapi aku juga mau tanya dong, kalau misalnya kadang ada nih orang yang dia itu gambarnya suka, tapi nanti ketika disuruh membubuhkan warna, itu kayak nggak ngerti deh, bingung. Nah, Nah, itu itu sebenarnya apakah dia beda jalannya atau gimana nih Bu? Nah, ada, itu banyak memang terjadi di anak-anak. Mungkin karena kalau di tingkat dasar itu kebanyakan mewarna pakai krayon. Jadi kan capek, Mbak, melelahkan. Kita banyak warna yang kalau warna yang nggak membosankan, yang lama itu kan ada. Jadi mungkin dia nggak betah di menggunakan alat yang satu, mungkin bisa menggunakan alat yang lain. Seperti cat, kan cepat. Oh gitu. Nah, Ya. tapi menurut Ibu Dian sendiri kan era modern sekarang kan kita tidak terlepas dari gadget ya Bu ya. Dan mewarna atau menggambar pun kan juga sekarang sudah ada kayak di Aplikasinya, gitu kan. di salah satu smartphone Ya. gitu. Kalau menurut Ibu Dian sendiri untuk minat dan bakat seandainya ada nih adik-adik yang memang mengarah ke arah situ, apakah Bu Dian juga jangan dulu deh ke situ tapi diarahkan ke yang manual dulu atau ya nggak apa-apa kan ini modern. Iya, kalau saya enggak apa-apa, Oh, gitu. sudah ada. Sudah ada ya Bu Sudah ada ya? satu murid kita, bahkan dia sudah desain pakai itu tadi gadget, Mm-mm. kemudian diaplikasikan ke kaos. Wow, keren banget Iya, ya sudah akhirnya ya. ada. Wow. Dia desain sendiri gambarnya, kemudian diaplikasikan ke kaos, mungkin minta bantuan orang tuanya. Gitu Tapi untuk sudah ada. basicnya sendiri, tapi sama aja Bu ya, untuk mengembangkan bakat Iya, gambar itu. tidak apa-apa kalau saya mau Berarti di manual. SD Citra Bunda ini, Nisriel sama Sobat Selai benar-benar ini ya akan melahirkan bibit-bibit unggul yang dalam tanda kutip dia mencintai sesuatu hal memang dari sesuatunya. Iya, betul. Gitu, bukan karena paksaan loh ya akhirnya ya. Karena kan katanya Budian tadi ada yang sudah salah satu murid yang sudah memang menggambar di gadget yang akhirnya jadi baju tuh. Nah kalau seandainya nanti bertambahnya umur kan pasti juga bisa ngembangin sendiri, bikin desain, bikin gambar, akhirnya jadi cuan Dari deh. kecil memang sudah diajarkan yang namanya teknologi gitu Betul, ya. Dan betul. berarti kalau anak kecil itu, udah kamu
nggak boleh main gadget sama sekali. Enggak, tapi kita kan harus bisa mengarahkan ya. Enak Iyalah. banget dong, aku cocok nggak jadi ibu sudah. Jangan. Ingin jadi wali murid yang nganterin anaknya gitu loh. Jangan, nanti kalau seandainya kunirnya habis marah-marah loh kamu. Baik, sebelum kita lanjut ke Bu Meta, guru ekskul menari ini Sobat Selai semuanya, ada beberapa foto-foto spesial yang akan kita lihat bersama-sama. Langsung aja kita lihat, check it out. Mana nih Apakah foto-fotonya? kegiatan yang dilakukan di SD Citra Bunda? Betul. Kira-kira nih ya, menggambar sama menari. Apakah dia menari sambil menggambar? Nah, Oh, ini tari topeng. ini tari-tarian ya Bu ya. Nah Bu Meta nih Bu, ini tari apa Bu? Tari Bapang. Tari Bapang. Oh, dari Malang itu ya? Dari Malang. Oke, ini yang memperagakan siswa juga atau siswi? Siswa. Kelas berapa Bu? Kelas 3 sekarang, itu dulu waktu kelas 2. Oke. Sudah mulai dari kelas 2 Berarti ya? kalau di Citra Bunda itu memang dari TK ya Bu? Iya. Ya? Audisinya ini Iya, ya? digali dari TK. Ini lomba mewarna atau menggambar ini Bu? Menggambar. Menggambar ya. Gambarnya sudah keren banget loh Bu. Ini kelas berapa? Kompleks banget loh itu gambarnya. Kelas 6. Kelas 6. Oke. Ini mengikuti lomba atau seperti apa Ibu? Ya, mengikuti lomba di ATF Oh di ATF. tingkat kota. Baik, baik. Nah, Ya. ini apa Bu? Penghargaan apa ini? Juara ya Bu kalau nggak Iya, salah ya? juara 1 menggambar itu. Oh ini yang acara yang ATF ya? bulan kemarin ya Bu ya? Agustus. Yang itu sama si Lia Amanda. Itu yang waktu itu aku di calling. Nge-MC di sana. Cuman kok dadakan ya sudah. Ini juara akhirnya. Nah Bu, ini lomba apa Ibu kalau boleh tahu ini Bu? Ini ada menggambar, mewarna, menari, Dongeng, mendongeng. ya. Wow. Berarti memang kesenian Iya, gitu kesenian. ya. Ekstrakurikuler yang memang diunggulkan. Next boleh teman-teman. Oh Nah cukup ini itu. penghargaan. Luar biasa, ini piala bergilir. Apanya? Oh yang ini. Oh baik, kita ke Bu Meta. Bu Meta, ekstrakurikuler menari. Menari itu kan menurut saya pribadi sangat tidak gampang, Bu. Apalagi menari tarian tradisional. Nah, Bu Meta sendiri kalau mengaudisi itu seperti apa sih Bu? Kalau Budian kan jelas nih ada media kertas, pulpen atau pewarna suruh gambar. Kalau dari Bu Meta sendiri? Sebenarnya sama menari juga mulai dari TK ya. Oke. Anak TK juga kita ajarkan dulu gerak kanan kiri, terus menyeimbangkan tangan kanan, tangan kiri, cuma seperti itu dasar-dasarnya. Nanti ketika mereka sudah ke SD kita sudah melihat kan, oh anak ini bakat, anak ini tidak, seperti itu. Berarti memang kalau tarian-tarian yang lebih Tradisional. Kalau tradisional sebenarnya fokusnya ke SD. Kalau untuk anak TK mungkin ya kita kasih cuma yang kreasi. Jadi Oke. sepertinya gerakannya belum terlalu kayak Ribet. ya itu kayak aku dulu tari marhaban gitu. Oh. Ya kan Tari gini-gini, kreasi Bu itu gurunya. mulai TK udah bisa Iya. dilatih. Iya. Berarti memang awalnya adalah gimana sih caranya biar adik-adik semuanya itu nyaman dulu ya Bu ya. Jadi bukan yang dikasih PR suruh ngapalin gerakan. Enggak dong. Gitu ya Bu ya? Diajarkan, dikenalkan dulu. menari ada 3 unsur ya, wirama, wirama, dan wiraga. Kalau wirama kan anak-anak harus mengenal iramanya dulu. Baik. Kita kenalkan musiknya dulu, anak-anak suka, oh anak-anak suka. Kita lihat anak-anak geraknya gimana. Kita ikuti gerakan yang paling banyak dilakukan anak-anak. Kalau TK ya, misalnya melompat ya kita melompat. Kita kasih gerakan melompat. Terus tangannya gimana, kita ikuti seperti anak-anak lah kalau TK. Itu wirama. Oke. Ya, kalau SD baru kita bisa yang mengatur. Maksudnya kita, nanti harus gini, gitu Oke. kita bisa. Kalau anak SD kan lebih apa ya, lebih mudah kan. Kalau anak TK kan sesuka mereka, kesenangan Betul. mereka lompat-lompat ya kita ikut lompat-lompat. Betul. Berarti bahkan mulai dari kelas 1 itu sudah Iya, bisa diarahkan Bu bisa, ya kalau kelas SD. Nah kalau biasanya anak tari ini kan kebanyakan wanita Bu ya. Oh iya. Nah sekarang banyak nggak sih minat-minat para lelaki ini untuk mempelajari tari? Kalau ini saya lihat ini banyak. Banyak juga Iya. Bu ya. Lebih ke tarian apa Bu? Maksudnya tradisional? Iya, kalau Oke. anak SD ya, ini terutama SD Citra Bunda, kemarin kan saya tawarkan ya anak-anak ini mau tari modern atau tari tradisional. Banyak yang minat ke tari tradisional. Menurut Ibu pribadi kenapa kok anak-anak sekarang lebih memilih tari tradisional daripada modern Bu? Ya ada sih yang modern beberapa. Oke. Mungkin mereka kayak istilahnya lihat kayak di sini kan sering kayak ada bandengan, Oh. reokan, kayak gitu kan anak Jadilan gitu ya, Bu. gitu. Saya kasih musik yang seperti itu, mereka senang, semangat, antusias. Bahkan kemarin kan saya ajari tari Turangga Yaksa, itu kan tari kuda lumping, tari dari Trenggalek. Nah itu mereka Oke. semua, saya mau ini Bu, mau ini. Oh,
belum saya kasih arahan besok bawa kuda lumping atau apa, mereka sudah bilang, bawa. "Oh, iya." Nanti adik-adik sekarang itu excited ya Bu ya. Iya. Karena mungkin enggak, karena memang di apa acara jaranan itu nih ya kalau nggak salah di depan atau di tengah-tengah gitu ya Bu, pasti ada yang nari-nari ya Bu ya, pakai kuda lumping gitu, dan itu yang memang benar-benar ditunggu sebelum caploannya tampil. Suka yang pakai properti kayak lumping, topeng, Oh, atau lebih apa banyak yang seperti suka. itu, lebih suka. Iya, iya, Yang iya, anak iya. cowok ya. Kalau anak cewek ya pakai selendang kayak gitu, bisa terbang Karena kayak cantik Iya. gitu Bu ya biasanya ya. Ada anak-anak lo ya, kamu mau ngerosting aku kan, ada anak-anak lo ya. Enggak, beneran. Kamu lo ya. Soalnya kalau lihat tari tradisional tuh kayaknya cantik banget gitu. Terus Anggun, banget. Anggun Lee. Anggun Lee, Yes, of gitu course. kan. Dan Nah, ternyata memang masih banyak juga tuh justru. Bu Meta, tari-tarian tadi kan ada tari Bapang, terus tari dari Trenggalek. Tadi apa Bu yang diajarkan? Tangga yaksa. Turangga Yaksa. Nah itu apakah menurut Ibu sendiri itu tarian yang gampang untuk adik-adik, termasuk gampang untuk adik-adik atau termasuk lumayan susah untuk adik-adik Ibu? Itu kan termasuk tarian daerah Jawa Timur. Daerah kita. Kalau tarian Jawa Timur itu cenderung lebih cepat musiknya gini-gini. Jadi anak-anak lebih bisa mengikuti. Kadang kalau kita ajarkan tari Jawa Tengah kayak gambyong, Iya. nah, kan tari gambyong, terus tari apa lagi, tari Gatut Kaca, itu kan musiknya lebih lemah. Maksudnya lebih Oh, lebih lemah gemulai. Kadang mereka nggak telaten. Maksudnya kok lama ya gerakannya. Oh iya 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 Kalau iya. orang iya. Jawa Timur kan keras memang ya, Surabaya gitu kan musikannya rancak gitu. Mereka lebih semangat gitu. Tapi juga saya kenalkan yang Jawa Tengah, saya kenalkan juga. Oh gitu. Karena masih aktif ya Bu ya kalau anak-anak kecil ya. Iya. Dikasih Kalau yang anak SD usia TK kan sukanya yang musiknya yang Yang rancak gitu, yang naikin. kan. banyak dangdut. Betul. Kalau Bu Meta sendiri Bu, ini basic memang seorang penarika atau memang pengajar penari Bu? Kebetulan saya otodidak. Oke. Tapi orang tua saya juga guru tari. Oh. Kakek saya juga punya sanggar dulu. Di mana, Bu? Dia di Tulungagung. Saya kelahiran Tulungagung. Wah, berarti udah deh gini. Alen-alen. Benar. Kalau Ibu Dian, basically memang belajar menggambar itu sekolah pendidikannya atau memang ya otodidak juga akhirnya sekolah dia belajar deh gitu. Enggak, saya otodidak juga. Otodidak. Iya. Ya luar biasa. Karena ya orang tua saya sama dengan Bu Meta. Orang tua saya, papa saya terutama itu pintar ngelukis, pintar mahat. Wah. Pokoknya yang berhubungan dengan seni, Seni. rupa. Kira-kira kalau anak SD diajarin mahat gitu apa udah ada Bu? Kalau SD belum memahat membuat patung. Oke. Sementara. Oke. Bisa. Oke. Pakai Oke. tanah liat. Nah, ini kita ke Bu Kepala Sekolah nih, ke Bu Eni nih. Iya. Bu Eni, lihat kan tenaga pengajarnya aja yang profesional seperti Iya. ini. Akhirnya adik-adik atau murid-muridnya juga banyak sekali mendapatkan penghargaan-penghargaan spesial. Iya. Apa sih Bu yang akhirnya Ibu rasakan gitu? Melihat adik-adik semuanya itu ternyata kok dari SD Citra Bunda ini benar-benar sangat membanggakan gitu Bu. Iya, ya secara pribadi ya, yang saya rasakan anak-anak ini memang luar biasa. Kita gali dari apa yang mereka minati dan kemudian mereka tekuni dan juga ada guru pendamping yang luar biasa. Jadi kami menyampaikan ke panjenengan bahwa memang anak ini adalah hebat dan luar biasa dan terutama didukung sepenuhnya oleh orang tua murid. Nah, itu yang harus kesinambungannya, Ibu, kunci ya. utama itu juga. Harus balance Iya. juga. Bukan biasanya kalau di SMA itu kan ada yang namanya pentas seni Iya. gitu ya, yang dimana bakatnya siswa-siswi itu dikeluarkan di situ. Nah kalau dari SD Citra Bunda sendiri sudah ada program pentas seninya belum sih Bu? Ini kami masih menyusun program ya, mau ada gelar talenta anak-anak nanti di bulan Oktober, Bulan Oktober tanggal berapa, Bu? 6. Bulan Gelar Oktober tanggal 6 sampai tanggal berapa Bu? 1 hari. Oh, 1 hari. Iya. Tanggal 6 tuh kayaknya kalau pagi saya kosong. Kalau nggak salah waktu itu wali muridnya sudah ada yang ngebooking MC ya. Sorry. Tapi saya dikasih nasi kotak, gak apa-apa kok. Kapan kita sampai Selain jalan-jalan ke sana, ke ke sana. Bunda. Di sini yang datang baru ekskul menari sama menggambar nih. Ada berapa ekskul sih Bu ini kalau di Citra Bunda? Iya, ada BTG ya, baca tulis Al-Qur'an, kemudian bahasa Inggris, kemudian ada gambar, tari, juga nanti ada futsal, komputer dan
pramuka itu wajib. Kalau aku seandainya disuruh Ya. milih ekskul yang dibilang sama Bu Eni tadi, aku Futsal pasti. futsal banget. Futsal Aku banget tuh. Jadi wasitnya. Jadi penontonnya, jadi pemandunya. Ayo semangat. Supporternya. Nah tapi di sini kita nggak cuma datengin guru-guru aja Sobat Selayar. Betul. Sudah ada murid-muridnya Tapi- yang ahli menggambar dan menari. Tapi yang penasaran ya, jangan kemana-mana karena nanti di segmen kita yang ketiga kita bakal ngobrol sama adik-adik semuanya. Katanya sih Putu sudah digambar nih sebenarnya sudah. Aku yang belum, padahal di Instagram Putu fotoku tuh banyak banget loh Sobat Selayar. Kita mau tahu prosesnya kayak gimana sih Oke. dari awal. Apakah seribet seniman-seniman yang sudah dewasa? Apakah lebih simpel lagi? Jangan kemana-mana, tetap di Slideshow. Luar biasa, itu dari kertas putih kosong gitu ya, langsung digambar pakai spidolnya. Ini ada anaknya loh di sini. Betul. Ya, sebelum tanya-tanya lebih dalam lagi, itu tadi gambar nggak pakai di sketsa dulu pakai pensil? Enggak, biar mempercepat durasi gambarnya jadi langsung spidol. Langsung sih. Anak seka. Nggak bisa dia, ada penghapus spidol memang nggak ada kan? Nggak ada. Tadi tidak ada penghapus sama sekali, Besti. Allahu Akbar, luar biasa loh. Kalau kayak gini nih sepatu kalau aku pribadi sih iri gitu. Aku menggambar gunung aja dari dulu cuman seret ada matahari, terus pohon kelapa 2, terus sama jalan, terus sawahnya itu cuman centang. Nah, Ngerti gak sih? Itu ngehapusnya aja 5 kali loh ya Nah, gambar makanya, kayak gitu ya, luar ini biasa. nih dari SD Citra Bunda ngegambar kayak tadi tanpa ada penghapus atau Tanpa di sketsa dulu iya, pakai pensil, tapi jadi udah istilahnya jadi. nggak takut salah gitu ya. Keren banget. Nah Seni sebelum itu memang langsung mengalir gitu aja Iyalah ya, nih, apa yang ada di pikiran. iyalah Luar sebelum biasa. kita ngobrol masalah gambar-gambarnya tadi, kita kenalan dulu nih satu-satu. Karena di sini kalau tadi kepala sekolah sama guru-guru pembimbingnya sudah kita ajak ngobrol. Kali ini ada adik-adik dari SD Citra Bunda Kota Batu. Tepuk tangannya mana dong? Yang tadi bilang masuk TV siapa? Masuk TV. Kita kenalan, harus kenceng ya. Anak-anak Indonesia harus luar biasa. Yang ini namanya siapa? Givi. Kelas berapa? Kelas 3. Sampingnya? Grace, Grace kelas? 6. Kelas 6. Sampingnya? Dikma, Dikma kelas? 6. 6. Oke, sampingnya? Sasi kelas? 6. Sampingnya, duh kamu, aduh kamu. Kamu kelas berapa? Kelas 3. Namanya siapa? Ken. Ken, oke. Next? Ifat. Ifat kelas? Wasik. Kelas 5. Luar biasa sekali adik-adik yang sangat spesial. Ini cuman 5 orang. 6 orang, tolong Satu hitungannya.
Mohon maaf ya, mohon maaf. 6 orang yang kita bawa nih Sobat Soleh semuanya. Ini Nanti cuma dari ekskul menggambar sama ekskul menari. betul. Nah, kita ngobrolin masalah menggambar dulu. Yang menggambar acungkan tangannya. Menggambar. Oke, menggambar. Sasi. Bener ya? Betul, menggambar. Sasi, Dikma. Sama kamu menggambar apa menari? Menggambar. Suka Ekskul. menggambar. Ekskulnya menggambar atau menari? Oh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Gak apa-apa, anak-anak gak ada yang salah. Bunda Tanti. Jadi katanya ini menggambar sama bahasa Inggris. Tapi suka menggambar? Suka menggambar? Oke, Suka. kita ngobrolin masalah menggambar dulu deh ya sebelum kita ke teman-teman yang suka menari gitu. Kenapa suka menggambar? Apa yang menjadi dasar adik-adik semuanya ya bertiga kok suka gambar gitu? Apakah Bapak Ibu di rumah juga sering nih ngajarin gambar, sering menggambar juga akhirnya kepingin cobain gitu kan? Sasi dulu deh boleh. Kenapa Sasi? Apa yang membuat Sasi suka menggambar? Nggak tahu, kayak seru aja. Seru aja. Awalnya gimana nih? Awalnya mulai menggambar itu apakah waktu lihat film kartun misalnya atau pingin aja? Pingin aja. Gambar pertama yang dibikin apa? Masih inget nggak? Nggak. Sudah banyak gambar ya. Katanya ada yang mau ngegambar saya. Iya. Tuh ada tuh. Apakah sudah jadi gambarnya? Sudah. Wah. sudah jadi. Ih lucu banget loh hasilnya Sobat Selai. Nah, lucu. Coba lihat zoom nih. Nah ini hasilnya Itu slideshow. lebih bahagia kalau digambar ya. Ada yang di atas Kak Putu, terus Kak Aryo sama Kak Nisrina. Ini lucu berapa banget. lama Berapa nih? lama nih gambarnya? Gambar kayak gini. 10 menit. Aku gambar kayak gini. Ini cuman gambar doang loh. Nanti kalau seandainya diwarna pasti juga keren ini Srina ya. Kita foto yang waktu foto ini kamu inget kan? Ini lama Ingat. banget loh kita fotonya. Ya, ini foto kenangan. Iya, yang foto kenangan. Gila, gambarnya cuma 10 menit Tapi lucu aja. banget nih. Tapi kalau misalnya gambar-gambar orang kayak gini, kesulitannya menurut Sasi sendiri ada di mana sih? Di Gak apa? ada yang sulit. Tisu, nangis. Enggak nangis, dia masih mikir mau jawab. Apa? Bagian kaki. Oh kaki aku nih, yang gini nih. Yang gini nih. Oh baik, ini lumayan susah. Tapi sih keren banget loh ini kayak kalau seandainya ini ini nanti di scan ini terus iya taruh sini. Ini lebih bagus, ini ganti aja kita buka yang asli nih, ganti Din, aja. ini di scan, dicetak di Figura. Tolong ya nanti ya, untuk biaya hubungin aku langsung. Untuk biaya kalau kamu hubungin yang lain nggak cair. Kan kalau nggak cair kan. Gak ikut-ikut saya ya, gak ikut-ikut main air. Aku karena Kalau beban. siapa namanya tadi sayang? Dikma. Dikma, coba lihat. Ini Dikma ini banget apa wibu banget. Sumpah ini Apa sih kayak apa sih? goresannya. Maksudnya kayak komik. Saya juga bisa. Anime bener. Dari Kalau anime. ini lebih ke ini nih aku sukanya. Memang dari dua orang yang menggambar itu berbeda ada taste-nya. karakternya masing-masing bener. Kata guru pembimbing tadi setiap anak tuh karakternya beda-beda. Kayak ini nih lebih kayak ke unyu-unyuan kalau aku boleh bilang ya. Lucu banget. Biasanya di majalah-majalah tuh kayak gini. Ini Betul. kalau ada di komik-komik gambarnya yang kayak gini. Ini lucu banget, serius. Tuh, Lucu. Lagi-lagi aku salfang sama Putu, lucu banget loh. Iya Putu kalau digambar memang bahagia ya. Bahagia banget lah dia. Tuh lihat, lucu banget. Nih, ini Aryo, ini Putu, ini aku. Akan ada jengking gitu ya. Oh ini fotonya juga sama ya? Iya. Wah. Ini fotonya sama ya? Iya. Dari foto yang Ini sama. boleh buat kita nggak sih? Boleh. Boleh ya. Bayar Thank you banget. berapa? Enggak, alhamdulillah. Luar tidak dipungut biasa. biaya apapun. Luar biasa sumpah. SD Citra Bunda Keren. akan melahirkan pelukis-pelukis handal nih ceritanya. Atau mungkin ini nih yang bakal bikin komik kayak gitu loh Nis. Iya benar Iya benar kan? benar. Nah ini kalau Dikma sendiri kan gambarnya beda ya dari Sasi. Dikma mulai ngegambar di umur berapa sih? Pas kecil playgroup mungkin. Waktu Playgroup. playgroup. Tapi mulai dari dulu memang lebih suka menggambar. Apa mewarna? Lebih suka menggambar. Menggambar. Dan kalau seandainya Dikma lagi menggambar tuh, tadi kan dilihat tuh di tayangan di video tadi, itu kayak nggak ada penghapus asal coret-coret gitu.
Dikma sendiri merasa seperti apa sih dengan coret-coret seperti itu kok dari kertas sebegitu besarnya akhirnya keisi semuanya? Ya karena juga itu kan buat lomba, jadi tentunya latihan dan sama Budian disuruh ngehafalin gambarnya, jadi gak usah nyeketsa biar gak ribet. Jadi aku ngehafalin gambarnya, habis itu beberapa hari tag video, udah tinggal gambar doang tanpa nyeketsa. Keren. Oh, berarti ya. memang sudah ada nih gambarannya, kira-kira Dikma mau gambar apa aja gitu ya, diinget-inget aja nih. Terus langsung dituangkan. Luar Iya. biasa sekali. Iya sayang, sarangnya. Kamu anak mana sih? Kok nggak pernah kelihatan? Baru ya? Baru? Pacarnya Dimas. Oh pacarnya Dimas. Awas kamu sama Dimas. Kita lanjut dulu, nanti kita bahas itu. Kita lanjut dulu. Sebelum kita break nih ya. Tapi Dikma lo juga punya channel YouTube ya kan? Oh iya? Iya, Ya aku udah Apa nih? subscribe dong. Apa nih channel YouTube-nya? it's underscore Dikma. It's underscore Dikma. Di situ Dikma ngegambar gitu. Iya, Bikin. gambar digital speed pen. Ini apalagi? Apalagi Bunda dan Ayah. Pintar loh, kita harus lihat pintar loh. Oh, Iya. digital pen. Yang Iya. gimana? Pakai gadget, Oh yang pakai gadget. Iya, pakai stylus. pakai styles. Freestyles. Yaudah lah, kita break dulu aja kali ya. Ntar kita tanya lebih dalam, apa sih digital pen itu biar Iya kita benar, sama kelihatan ini kita kurang nanti banget gitu. bakal tanya-tanya sama yang suka menari-menari ya. Yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di Slide Show. Nunggu nih, iklan. Ini lucu banget. Kalau tadi di segmen 3 ekstrakurikulernya videonya menggambar. Yang ke segmen keempat ini, segmen kita terakhir menari gitu. Tapi sebelum kita beranjak ke menari, kita patut berbangga nih. Salah satu siswa dari SD Citra Bunda di samping aku nih cantik banget. Dia juga Iya, salah satu luar biasa sempat mengikuti lomba Mawara dan akhirnya juara. Kivi ada masalah apa nak di rumah? Cerita. Kivi introvert Saya anaknya. SPC loh nih. Tanggal 27 besok SPC loh. Iya. Psikolog loh, cerita, Oh Nak. iya. Psikolog nggak bisa konseling gitu loh ya Givi ya. Givi gimana Givi? Semangat nggak? Semangat. Harus jawabnya harus kayak tentara dong. Semangat, semangat, semangat gitu Givi. Coba. Semangat gak? Asik. Semangat. Kasih Besoknya tepuk pakai tangan. bahasa Inggris, bahasa Inggris. Semangat. Fighting. Oh gitu. Iya, Iya. nggak sih? Iya aja. Ini hebat banget juara. Juara apa Ibu Guru? Cara menggambar. Menggambar tingkat Malang Raya. Wow. Luar Juara biasa. 1 Givi tingkat inget nggak? Malang Raya. Menang juara 1 tuh, menggambar. Senang? Senang. Ingat gak itu yang digambar apa? Menggambar temanya apa? Pegunungan apa kah? orang-orang kayak gini juga mungkin. Gimana Atau Givi? menggambar masa depan. Aku mendengar kok. Apa Givi. Pemandangan ya? Oh Oh, bukan. nggak salah. Pendengar lu apa Givi? Budaya. Oh, makanan. Oh, bukan. Tentang apa? Jadi ini kita kuis ya sama Givi ya. Lupa mungkin Givi. Tapi ya. kita sangat apresiasi sekali dan selamat ya Givi ya. Semoga Givi ke depannya akan lebih keren lagi. Tapi dia udah keren banget nih. Jadi dia sudah mendapatkan juara 1 menggambar dan sekarang dia nggak mau berkutat di situ-situ aja. Dia nyoba ke dunia bahasa Inggris Oke, gitu kan. Keren keren banget loh. banget. Kenapa kamu kok suka bahasa Inggris? Kamu pengen sekolah di New York nanti? Amin. 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 Namanya
omongan adalah doa, jadi kita Betul. ngomong yang baik, Baik saja. Baik, Givi, sukses ya sayang ya. Kita lanjut ke adik-adik yang suka menari. Kan melero Izwan. Ada Ken, terus ada Iva, Ada juga Grace. ada Grace. Nah kita ke Grace dulu nih. Ya. Grace gimana nih Grace? Kenapa kamu kok memilih ekstrakurikuler menari? Apakah kamu memang dari kecil suka menari? Kalau kecil pas TK saya lebih fokus ke menggambar ya. Tapi kalau SD ini saya tertarik sama menari karena keindahannya. Oke, karena keindahannya. Jawabannya out of the box loh ya. Kalau- Keindahan. Iya, kalau dilihat dari tarinya, gerakannya juga baju-bajunya yang dipakai gitu menarik. Jadi saya pengen ngerasain apa sih yang dirasain penari-penari itu saat menari. Gitu. Oh gitu, itu awalnya ya? Iya. Awalnya, mulai tertarik menari kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 SD. Tapi langsung benar-benar pingin belajar gitu ya? Iya. Tarian yang sekarang dikuasain tarian apa aja kalau boleh tahu untuk tradisional? Kalau tradisional saya nggak tahu namanya. Nggak tahu namanya. Bu Meta apa Bu yang dikuasai sama si Grace Bu? Oke, tari Sobo Sawah. Tapi tari Sobo Sawah ciptaan sendiri keren Bu. Keren banget loh. Bikin sendiri itu lebih istimewa. Grace kan awalnya lihatnya kayaknya indah ya. Nari itu dilihatnya dari keindahannya. Waktu Ya. udah terjun di dunia tari sendiri Grace, apa yang dirasain? Senang. Cuman kalau untuk tarinya itu apa ya? Kalau sedikit bersama teman itu sedikit itu ya menyesal kalau sama teman kadang ada yang nggak kompak, ada yang nggak sama-sama gitu kan. Jadi kayak rasa kecewanya ada. Oh gitu, iya. Kekompakan sih ya. Keinginan belajarnya Grace itu gede banget. Tinggi banget gitu, kayak aku Grace nih. Apa? Selalu Ingin tahuan kalau kamu. berekspektasi yang tinggi dan akan kita kejar gitu ekspektasi itu. Grace pesen ke Aryo cuma satu, punya ekspektasi tinggi diimbangi dengan usaha dan doa. Terjadi. Mau jadi karya? Jangan jadi ke Aryo. Nanti kalau jadi ke Aryo kamu selalu menunggu Sukses. hujan. Selalu menunggu hujan. Soalnya Ya kalau naik nggak kelihatan. hujan tangis. masih kecil. Itu berarti Tadi Grace Grace ya. awalnya suka menari karena penasaran ya. Ya. Tapi tari tradisional aja kah? Apa tari Saya Modern, tari modern. fokusnya lebih ke tradisional ya. Soalnya kalau modern itu saya kurang tahu. Kurang melihat di media sosial atau dan lain-lainnya. Tapi seandainya ini ke depannya kan who knows ya, maksudnya ke depannya tiba-tiba tahu nih modern dance kayak gitu, apakah si Grace sendiri ingin mencoba? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak ya. Soalnya sudah lihat teman-teman yang menari modern kayak gitu ya. Dilihat-lihat kayak ya udah kayak gitu-gitu aja. Lebih cocok ke tradisional, dimantepin, difokusin ya. Iya, kayak Nah gitu. bener nih, fokus aja, jangan semuanya diambil. Ini Grace keren. Kita berpindah ke penari laki-laki, karena jarang sekali menurut aku penari laki-laki yang kayak Upin dan Ipin ya. Jadi kita nungguin sampai maghrib Ada ya. Ken sama ada Iva. Ada Ifat ya? Ifat. Oke. Ken dulu nih. Kok suka sama tarian, ambil ekskul di sekolah Citra Bunda, ekskul menari. Apa yang Bikin tertarik bikin ke tertarik? sana. Musiknya? Musiknya kayak enak gitu rasanya dengar. Oh, Musik apa yang pertama kali didengar? Tung tak tung tak. musik apa? Musik tari bapang. Oh, tari bapang. Ken udah sempat perform tari bapang? Udah. Oke, gimana sih Ken setelah diajarin tari bapang dan akhirnya tari bapangnya pakai topeng tadi kan? Ya benar ya Bu ya? Iya. Betul. Gimana perasaannya setelah menari pakai topeng dan pakai baju kayak gitu? Kayak seneng gitu. Seneng? Iya. Oke. Sama kayak nari itu kayak seru, kayak pingin nari lagi gitu. Pengen tiap hari nari gitu ya. Jangan Tapi kalau emang seneng. kalau tiap hari nari nanti kayak pada remisi cowok KKN. Beda jangan. Selain tari bapang nih, udah pernah nari apa lagi? Tari gendewo, tari bapang, tari remo, itu
ikutan jaranan itu. Tapi Ken sendiri suka ya dari lingkungan di sekitar, apakah memang sering lihat teman-teman yang main jaranan akhirnya suka, terus di sekolahan ada yang suka gitu akhirnya ikut, atau seperti apa, atau disuruh orang tua? Enggak, suka sendiri. Suka sendiri ya. Oke, luar biasa. Topi, kenapa? Enggak. Ada tekanan? Bukan. Kalau ke Ipat, nah. Modalnya kalem gitu ya Ipat Iya. ya. Ipat, kalau Ipat sendiri kok suka menari? Kenapa? Karena musiknya, Ah. enggak karena gerakannya keren-keren. Geraknya keren-keren. Ipat sendiri ini pernah mengikuti lomba atau kompetisi lomba menari? Belum. Oh belum. Tapi sekarang sudah mulai belajar. Apakah ingin ikut lomba juga? Ya, iya. Ingin. Tarian apa yang ingin ditarikan kalau ikut lomba Ipat? Bopang ya? Bapang atau yang lain? Remo, Turanggoyakso. Turonggoyakso. Itu yang gimana Bu Turonggoyakso itu Bu? Oh kuda lumping. Iya iya Seru iya. ya. Sulit nggak sih Ipat, menurut Ipat belajar tari tradisional? Awal-awalnya sulit, tapi kalau makin lama makin kayak gampang gitu. Udah berapa lama berarti Ipat belajar menari? Kalau nari sih ya udah dari kelas 1, 2, tapi kalau kayak suka nari ya mulai kelas 5 ini. Oh gitu. Jadi benar-benar katakanlah kalau benar-benar belajarnya mulai kelas 5, tapi sukanya mulai Salah kecil. kepale, belajarnya mulai kecil. Mulai dari kelas 1. Kamu apa sih nama sekolah linglung gitu loh. Oh belajar. Belajarnya mulai dari kelas 1, kelas 2 ya, tapi dia mulai merasakan kenyamanan. Kenyamanan. Gitu. Makanya kamu tuh kalau baru beberapa tahun mau coba tinggal, siapa tahu kenyamanannya tuh ada di tahun ke-5 waktu belajar. Enggak ah. Gitu kan. Enggak. Aku sudah belajar dari para senior. Berarti luar biasa ya. Iya. Tapi Ipat sama Ken sendiri pernah nggak sih nari dalam satu panggung yang sama gitu? Misalnya tampil nih, bukan dalam lomba atau kompetisi, pernah nggak? Kayak Agustusan gitu. Pernah? Pernah? Belum. Kalau Ivat belum? Belum. Belum. Nanti Kalau tanggal 6. tanggal 6 nanti Oktober ya. Kalau si Ken Pernah. pernah tampil di mana? Lomba. Pisahan. Oh perpisahan. Jadi ada macam-macam nih ya. Kalau Grace sendiri sudah pernah tampil Grace? Pernah. Heeh. Saat itu gak tahu tempatnya juga. Iya iya iya. Cuman Kenapa Lomba? ditutup matanya? Nggak tahu tempatnya Nggak ditutup ngerti matanya. daerahnya di mana. Lomba atau perform aja? pernah lomba, pernah juga perform Oke. untuk apa ya itu acara Agustusan. Festival. Oh festival. Festival Egrang Nusantara. Festival Egrang Nusantara. Ya. Luar biasa sekali, dan menurut aku pribadi Anis, ini hanya segelintir adik-adik dari SD Citra Bunda yang dibawa. Bayangin nih Sobat Selai semuanya kalau semuanya dibawa. Semoga SD Citra Bunda mempelopori untuk kegiatan non akademis ya, yang nantinya akan melahirkan adik-adik yang bisa berprestasi biasa. dan melahirkan adik-adik yang luar biasa, karena Betul. Kota Batu itu kotanya memang kecil nih tapi potensinya ini luar Gede biasa. banget. Jadi gimana caranya kita ngolah itu tadi Ya, ya, luar biasa. Loh. Siapa ya. tahu nih nanti andai kata ada kelas di luar sekolah gitu ya, kelas-kelas non akademik gitu. Yang ngajarin itu anak-anak dari SD Citra Bunda. Wow. Gitu. Istilahnya kan kita bermain nih sama teman-teman. Ya. Tapi dari teman-teman yang punya potensi itu tadi Betul. disalurkan ke Betul. lainnya. Seru Betul. banget. Senang banget hari ini ngobrolnya. Ini hari ini jujur hari Senin kita ngobrol cerdas sayang. Gak seperti biasa kayak hari-hari biasanya kita seperti adiknya Kak Jil, tapi kita hari ini bukan sekarang jadi enggak. Ini adiknya Kak Jil. Ada kelas gitu ya. Iya, ada kelas di di ATV. rumah Selai gitu. Mana ini menyenangkan. Betul sekali. Kita mau ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Eni, Terima kasih banyak. Ibu Dian, Ibu Meta, terus Ibu Wali Murid juga. Thank Ada you. juga Mike, sekarang akhirnya jadi my coach. Karena Ya karena kedua kali ketemu tadi agak nggak enak kok gak disapa ya, padahal aku nggak kelihatan. Akhirnya aku disapa duluan. aduh gimana sih kamu tuh? Dan baru tadi loh Nis, Apa? pagi ngelihat notis di Instagram, aku baru diikutin tadi padahal tak follow itu sudah lama. Ya biasa lah orang sibuk gitu Oh, ya. baiklah. Terima kasih juga untuk ya. adik-adik dari Citra Bunda. Sukses Ya. terus, dikembangkan terus minat
minatnya Asik. kemana gitu ya. Jangan Iya. sampai takut untuk mengeksplor apapun. Jadi diri sendiri dan tentunya tetap semangat ya. Jangan dengerin omongan yang jelek-jelek tapi kritikan harus didengarkan dan dipandang. Kita pamit dulu sampai jumpa esok hari. Bye.